Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibrahim SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Jotang, dan yang saya hormati Bapak calon guru penggerak angkatan 9, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN 1 Jotang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah pada tanggal 21 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, pemaparan materi diseminasi budaya positif. Yang kelima, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pembuka, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Kepada Bapak Ibu mohon duduk kembali.
Selanjutnya acara ketiga adalah sambutan kepala sekolah SDN 1 Jotang. Kepada Bapak Ibrahim SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang kami hormati khususnya kepada calon ibu tunggal angkatan 9 Bapak Edi Sudiarto SPD. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam ruangan ini di ruangan kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam marilah kita selalu sampaikan, curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas petunjuk beliau kita baru kasih kali salam pelaku kita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita nikmati sampai dengan hari ini. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sesuai dengan tema yang disampaikan pada hari ini, bahwa kita akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah dasar negeri 1 Jotang. Karena kita hadir beliau Pak Edi Sudiarto sebagai calon guru penggerak angkatan 9, dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh beliau nantinya akan bermanfaat bagi kita semua dan bagi keluarga besar SDN 1 Jotang, termasuk di dalamnya siswa-siswi SDN 1 Jotang. Bapak Ibu yang kami hormati, lewat kesempatan ini kami berharap kepada calon guru penggerak, karena ini merupakan baru satu terobosan, ya. Ada guru penggerak, calon guru penggerak di SD 1 Jotang ini. Kami berharap yang pertama, jadi dengan selesainya nanti mendapatkan sebuah sertifikat sebagai calon guru penggerak, jadi kami selaku pimpinan SD 1 Jotang berharap pertama agar menghasilkan guru yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru, bagi sekolah, dan menurunkan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan memperkuat nilai-nilai positif di kalangan siswa dan seluruh anggota sekolah. Yang ketiga, untuk menjadi inisiator perubahan yang proaktif dan berperan aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah, dan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi akademik dan pengembangan karakter siswa
di sekolah. Jadi sesuai dengan tema pada hari ini, diseminasi budaya positif, maka kami berharap ada 3 poin paling tidak yang kami harapkan para calon guru penggerak setelah mendapatkan sertifikat dan gelar. Jadi kira-kira itu yang perlu kami sampaikan. Jadi kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Sudiarto SPD. Kepada beliau kami silakan. Oke, terima kasih Bika sama bos kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Jateng, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri 1 Jateng. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita 2 macam kenikmatan, yakni nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita lagi-lagi dapat bertemu dan berkumpul dalam ruangan kelas ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan program guru penggerak untuk saya pribadi. Tanpa salawat besar salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semuanya dari alam yang paling gelap menuju alam yang berpengetahuan serta berterang seperti saat ini. Bapak, Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri 1 Jateng yang saya hormati, terlebih dahulu izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Jateng yang alhamdulillah telah memberikan sebuah fasilitas kepada saya maupun dukungannya kepada saya, sehingga apa yang menjadi program saya sekarang bisa berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN 1 Jateng yang telah mendukung saya dalam bentuk kehadirannya pada saat ini, sehingga lagi-lagi apa yang akan saya paparkan nantinya semoga dapat kita terapkan dalam satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Jateng. Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izinkan saya terlebih dahulu untuk memaparkan apa yang akan menjadi pokok inti dari pembahasan saya mengenai diseminasi modul 1.4 budaya positif di Satuan Sekolah Dasar Negeri 1 Jateng. Terlebih dahulu saya di sini berada di depan Bapak Ibu bukan semata-mata saya memiliki kompetensi yang lebih dari Bapak Ibu, itu bukan salah. Tapi di sini saya hanya mau men-share atau membagi sifatnya apa yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak ini kepada Bapak Ibu Guru, agar nantinya marilah kita mengubah apa yang sudah kemarin kita perbuat menuju hal yang sifatnya lebih bagus, lebih baik depannya. Siapa dia? Next badan Monisir berdiri aja. Dan ini dia modul 1.4 yang sudah saya pelajari mengenai budaya positif di sekolah. Next. Ini dia. Izinkan saya untuk men-share apa sih yang menjadi komitmen belajar kita bersama, sehingga nantinya dalam berintegrasi kita bisa sifatnya ada aturannya,
Yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalamannya. Artinya nanti kita di ruangan ini, siapa tahu mungkin ada teman-teman yang sifatnya berbagi. Silakan sudah berbagi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Terus yang kedua, semua kita berpartisipasi aktif dalam berdiskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, mohon kiranya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi orang yang nantinya akan bertanya. Terus yang ketiga, konsisten dengan waktunya dalam hal mempresentasikan ide-idenya. Yang keempat, silakan nanti raise hand, angkat tangan nanti kalau seandainya ada sebuah pertanyaan yang hendak Bapak Ibu lontarkan kepada saya secara pribadinya. Oke, terus oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan semacam relaksasi kepada Bapak Ibu agar beban yang kemarin-kemarinnya dapat keluar. Oke, jadi silakan Bapak Ibu, saya baca relaksi kepada Bapak Ibu. Tolong silakan sudah ambil posisi nyaman tempat duduknya, mau menyadarkan diri di bangku silakan sudah. Yang pasti tolong ambil posisi duduk yang paling nyaman, yang nanti akan membuat semua pandangan Bapak Ibu nanti berubah. Oke, terus lanjut biar cepat. Nah, ini dia lulusan modul 1-4 kompetisinya. Yang pertama, guru penggerak memahami pentingnya gimana cara mengetahui sebuah kebutuhan pelajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetisi secara aman dan nyaman. Nah, terus yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan menunjukkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan melandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi intinya saya di sini sebagai calon guru penggerak untuk semata-mata harus berdiri sendiri, harus harus mendapat bantuan dari Bapak Ibu guru juga dalam hal melakukan sebuah pembelajaran yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut pada terus lanjut. Oke, lanjut. Oke, ini pertanyaan petiknya. Nah, jadi Pak, saya harap betul Bapak Ibu guru bisa berinteraksi. Pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju bahwa kita nanti hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, jadi silakan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dalam hal bahwa hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak? Oke, mohon pendapatnya. Oke, Pak Tekas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada calon guru penggerak angkatan 9, Pak Edi Sudarto. Yang pertama itu kita diminta setuju atau tidak setuju. Kalau jawaban saya setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang kalau itu untuk mendisiplinkan siswa itu kita bentuk untuk kedepannya supaya dia itu berkarakter baik dari sejak kita ajar, kita atur untuk mendisiplinkan dirinya, terutama dari masuk sekolah, masuk kelas, dari pakaian dan selanjutnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Herianto SPD yang telah menyatakan pendapatnya mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ternyata setuju. Ada Bapak Ibu yang lain bisa memberikan pendapatnya? Saling setuju? Tidak, berarti Pak Her, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh calon guru penggerak kita, Pak Edi Sudarto. Sedikit aja tambahan dari Bapak Herianto SPD bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak.
Bisa jadi karena dalam menghukum anak itu tidak perlu kita menggunakan hal-hal yang negatif. Perlu juga dalam hal yang positif yang bisa membangun karakter anak serta watak anak yang sesungguhnya. Misalnya dalam hal dia melakukan hal-hal yang mengganggu temannya di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Jadi boleh dia memberikan hukuman dalam bentuk membaca buku sendiri agar tidak mengganggu temannya dalam KBM, karena akan menumbuhkan sifat anak-anak itu meskipun dia mengganggu teman, kalau ada hukuman dari gurunya dalam hal yang positif akan menumbuhkan sikap yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Eti Claudia SPG. Oke, di sini perlu saya garis bawahi bahwa apapun pendapatnya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benarnya. Di sini kerja saya adalah gimana sih cara saya dapat merubah semuanya nanti setelah pemaparannya. Mungkin ada guru-guru yang lagi-lagi menyatakan pendapatnya, bos. Oke, Binte, Bu Win, bisa? Oke, sekarang Bu Terik. Dah, oke, terusnya. Langsung pertanyaan dulunya. Ini Pak, sedikit selama kira-kira jadi minta pendapat saya tentang apakah hukuman ya dapat mendisiplinkan anak. Ini kira-kira jawabannya ya, ya. Tetapi dengan catatan ada rambu-rambunya, ya. Jangan sampai hukuman itu ke fisik yang berupa fisik, ya, yang berupa fisik. Kemudian jangan sampai juga hukuman itu yang sifatnya yang sifatnya membuli, ya, membuli anak. Kalau bahasa Sumbawa sanggula, tidak boleh. Itu batasan-batasan. Boleh saja, tetapi ada batasan-batasan yang harus kita patuhi, artinya menjadi rambu-rambu kita dalam memberikan hukuman kepada anak. Ya, kira-kira itu jawaban dari saya. Sekian. Oke, siap. Terima kasih, Bos, sebagai kepala sekolah besar kita. Oke, terus pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Berarti mungkin silakan. Ya, untuk pertanyaan pematik opsi 2, memberikan hukuman dengan hal positif seperti halnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya sangat setuju karena itu merupakan hal yang positif buat anak supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Selama kita tidak menghukum dengan secara fisik, contohnya mencubit anak, kalau salah dalam membaca atau membersihkan halaman, itu sudah kita menanamkan sifat disiplin kepada anak-anak. Kalau dalam membersihkan halaman juga itu termasuk dalam membuat anak itu agar tahu dalam membersihkan sebuah halaman sekolah. Itu sudah masuk karakter. Ya? Mungkin sekedar itu dari saya. Oke. Nah, intinya apa yang sudah dikatakan oleh Bu tadi bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pendapat Bu adalah setuju. Oke, terima kasih Bu. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Lagi-lagi setuju. Oke, terima kasih Pak Ibu Guru. Nanti apa yang akan saya paparkan terserah kita bisa merubah paradigma kita bahwa apa yang menjadi pertanyaan umat tersebut dapat berubah atau tidak nantinya setelah pemaparan saya nanti.
Terus pada next, ini dia. Izinkan saya dalam hal ini akan memaparkan 6 materi yang merupakan kegiatan saya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini yang tadi pertanyaan-pertanyaannya. Terus yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, itu adalah poin yang akan saya paparkan ke depannya. Next audit. Oke, ini dia untuk topik pertama saya mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Oke, ini dia. Ini adalah sebuah deskripsi mengenai perubahan paradigmanya. Deskripsi tersebut akan ada maknanya nanti Bapak Ibu tentang apa yang akan kita lakukan. Kalau boleh isi kita diskusi sebentar. Mungkin bisa menjadi A, terus Pak Herian PSPJ bisa menjadi B-nya. Nah, di sini diterangkan aja bahwa si A akan merobek atau dari kertas. Kemudian kertas tersebut silakan sudah ditulis benda yang kesukaan daripada Bu Ika. Silakan Ika, mungkin di tangannya harus sudah berapa. Silakan sebuah tulis benda-benda yang sifatnya disukai oleh Bu Ika. Terus Pak Herianto SPD sebagai B-nya yang akan nanti mau merayu, mau menghabis, bahkan mengancam Bu Ika apapun bentuknya agar apa yang ada di tangan Bu Ika nanti bisa lepas atau bisa sifatnya dikasih tahu dan dikasih ini loh bendanya. Ini tergantung Bu Ika nanti apakah membuka atau sifatnya mempertahankan apa yang ada di genggamannya. Oke. Apa yang ada di tangan Ibu Ika ini ada apa? Kalau saya pikir lihat apa yang kamu bilang, yang kamu, saya kepingin lihat. Nah, ini sebuah kertas. Saya ingin lihat apa yang ada di kertas itu, tulisan yang ada di kertas itu. Mereka membuka atau sifatnya mau mempertahankan karena ini ada pertanyaan membuka atau mungkin memang sesuatu yang dipertahankan setelah itu Ayo tebak Pak. Terus saya ingin buka tanganmu. Saya mau melihat karena ini kamu bilang tadi itu Pak. Berang ini ada sebuah kertas, tapi kira-kira di dalam ada tulisan entah kalimat apa yang ada di situ. Kepingin saya lihat, kepingin saya tahu. Tebak dulu Pak. Berangkat kertas itu ada uang barangkali. Ya, apakah benar? Jadi antara membuka atau dipandang genggam jika mau buka kasih tahu dikasih dulu kalau saya atau ikan genggam sendiri sampai merasakan identitas
Wika Wika Mempertahankan program. Kalau kamu tidak mau bukan saya ancam kamu. Ya, dengan cara apapun kamu harus buka itu. Tidak bisa tetap meninggal. Mau kalau kamu mau buka saya kasih uang kamu sekarang. Benar-benar tak mau. Benar-benar Yang benar tak mau. tidak mau. Saya minta lagi satu kali. Kalau kamu mau buka ini kasih tahu saya apa yang ada di dalam genggam kamu. Saya kasih uang kamu sekarang. Ayo buka, ayo buka ayo. Ya, saya mengalah karena tidak dikasih barangkali itu yang dapat saya peragakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Erianto sama Bu Ika, luar biasa sifatnya. Ini sifatnya bukan lebih kepada simulasinya. Ini simulasi yang nantinya akan memilih mana nantinya. Maknanya apa sih? Nah, maknanya adalah Bu Ika tadi sifatnya mempertahankan apa yang sudah menjadi haknya, walaupun dipaksa betul oleh Pak Tekas, oleh Pak Herianto, entah itu dari Rayuanka, bahkan Pak Herianto tadi sifatnya mengancam bahwa apa yang ada di genggamnya Bu Ika sifatnya harus tahu oleh Pak Haryanto. Tetapi lagi-lagi Bu Ika mempertahankan yang ada di genggamnya. Nah, ini adalah sebuah hal yang nantinya akan kita jadikan sebagai pelajaran bahwa kita harus semacam memiliki posisi kontrol kita sendiri. Oke, mungkin pada langsung next. Ini dia. Ini ada semacam perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, itu sifatnya ilusi. Artinya apa? Kita selalu guru sifatnya selalu aja mengontrol. Kamu harus berpikir seperti ini. Itu adalah ilusi sifatnya, karena sifatnya memaksa. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Lagi-lagi itu ilusi sebenarnya. Lagi-lagi saya garis bawahi itu ilusi. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan presiden efektif dan bermanfaat. Lagi-lagi itu ilusi Bapak Ibu. Terus pada next, nah ini dia. Ini makna dari apa yang sudah kita sebutkan bersama mengenai siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, yang memiliki kontrol di sini ada dua. Pertama, stimulus respon, dan yang kedua adalah dari kontrolnya. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tapi di teori kontrol yang merupakan teori sendiri adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrolnya. Terus perilaku buruk kemudian sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol jelas semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh siswa nantinya jelas memiliki satu tujuan yang memang harus kita tanyakan. Pak, kenapa seperti itu sih? Kita sebagai guru sifatnya terlalu memaksakan kehendak kita. Artinya ketika siswa kita berkelahi, kita langsung tidak menanyakan terlebih dahulu apa sih apa sih yang kalian lakukan tadi. Kita langsung main ponis saja. Itu sifatnya hal yang tidak diperbolehkan karena teori kontrolnya. Terus yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sementara di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol dari Anda sendiri. Kayak mereka tadi, walaupun dipaksakan memang oleh Pak Tekas, walaupun dirayu memang oleh Pak Tekas, karena Bu Ika sudah memiliki posisi kontrolnya sendiri, otomatis Bu Ika mempertahankan apa yang ada di genggamannya. Nah, ini mungkin kenapa Bu Ika tadi bahwa Bu Ika tersebut sudah memiliki teori kontrolnya sendiri, bisa mempertahankan apa yang ada di genggamannya. Terus memaksakan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini dia. Kalau merayu tadi tidak kena, otomatis ancamannya disegerakan.
Itu untuk teori simultaneous responnya. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu mungkin perbedaan antara apa yang sudah kita perhatikan tadi, maknanya bahwa stimulus respon dengan teori kontrol. Oke, next kemudian biar cepat. Oke, ini dia disiplin positifnya. Nah, untuk disiplin positif, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, ini lagi yang sudah dilakukan oleh Bu Ika. Nah, untuk maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang seseorang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini memiliki umpan balik sifatnya. Umpan balik tersebut ada 3. Yang pertama, teori motivasinya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsiknya. Nah, terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa setiap perilaku anak pasti memiliki sebuah tujuannya. Yang pertama, teori motivasinya. Untuk motivasi ekstrinsik, untuk menghindari hukuman. Nah, lebih kepada kita sebagai guru memiliki 2 kontrol situ, yaitu kontrol sebagai pengikut dan kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Oke, itu dia. Terus yang keduanya, kita sebagai teman atau pemandu sifatnya untuk mendapatkan sebuah imbalan dan seterusnya. Oke, yang itu tadi. Oke, ini dia. Kita langsung ke disiplin politik. Disiplin. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan yang namanya kepatuhan. Oke, next slide. Oke, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya apa sih yang maksud dengan nilai-nilai universal tersebut? Nah, di sini akan saya paparkan bahwa nilai-nilai universal adalah sebuah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, ada lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Oke, next slide. Ini dia. Yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini poin yang tadi sebagai pertanyaan tematiknya. Oke, pada. Oke, ini dia. Teori motivasi perilaku manusia. Ada semacam 2 macam. Yang pertama motivasi eksternalnya, yang kedua motivasi intrinsiknya. Nah, mana yang dikatakan motivasi eksternal? Lebih kepada siswa tidak merasakan yang namanya kenyamanan atau hukuman dalam bertindak. Gimana contohnya? Artinya apa? Kita sebagai guru sifatnya selalu menjas anak bahwa kamu sudah salah, waktu di luar kontrol kita sifatnya itu salah sebagai motivasi eksternalnya. Nah, terus mana sih motivasi internalnya? Posisi dalam dirinya mana? Ini dia, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apa yang bisa saya lakukan. Ini nantinya lari ke segitiga restitusi. Oke, kemudian ini dia, semua hal yang akan kita lakukan ini bermoral pada semuanya. Bermoral pada ungkapan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ini sudah merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi kita memiliki cakap buat memerintah diri kita sendiri. Itu arti merdekanya. Dari semua hal yang kita lakukan ini bermuaranya pada kata merdeka, seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini dia yang tadi untuk memperjelas bahwa dihukum oleh suatu penghargaan. Nah,
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa sebuah penghargaan itu berlaku sama dengan sebuah hukuman. Dalam arti meminta atau meminta seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang-orang yang meminta atau menuntutnya. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang kedua, penghargaan hukum, penghargaan tidak etik, penghargaan rusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatannya. Dapat saya membedakan sedikit Pak mengenai ini penghargaan hukum, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Sebenarnya kalau untuk mendisiplinkan sebuah siswa, kita tidak perlu harus main tangan sini. Karena pada dasarnya kalau kita main tangan, otomatis di karakter siswanya nanti akan ada dua hal. Yang pertama akan ada sifat marah pada siswa tersebut. Yang kedua ada sifat mendendam nanti sifatnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah mengalaminya Pak. Saya ditempelin oleh guru saya waktu SMP sampai sini masih bekas. Artinya ada semacam mendendam dalam hati saya atas apa yang sudah diperbuat oleh guru tersebut. Terlepas dari metode mengajarnya, yang jelas ada semacam balas dendamnya kalau kita memberikan suatu hal yang sifatnya fisik kepada siswa kita. Terus kemudian next, nah ini dia penghargaan menurunkan sebuah kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya. Ini gambaran kecilnya adalah kalau di kelas kita sebagai guru hanya memandang siswa A, siswa B, siswa C, sementara siswa D-nya dan E-nya yang memiliki potensi sama bahkan lebih dari siswa A. Kita selalu menghargai siswa A, siswa B karena faktor orang tuanya. Sementara posisi D dan E luar biasa sifatnya, artinya nanti ada semacam keterpurukan sebuah hubungan karena kita selalu saja menghargai orang tua daripada si A dan si B. Sementara si D, E dan E tersebut sifatnya luar biasa kemampuannya, walaupun berasal dari keluarga yang mohon maaf terlalu ini. Oke, terus nah ini dia untuk program kebajikan atau apresiasinya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, secara pribadi. Yang ketiga, kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Ini dia penekatannya. Kita harus fokus pada sebuah prosesnya, jangan hasilnya. Karena kita sekarang lebih dominannya adalah pada hasilnya bukan pada prosesnya. Apa yang sudah kita pelajari betul, apa yang sudah kita kerjakan lagi, jangan sampai sebenarnya adalah hasil. Tolong hargai sebuah prosesnya. Oke, terus bercepat. Nah, ini contoh daripada pengakuan apresiasi kebajikannya. Pembukanya kemarin saya perhatikan. Terus situasinya kayak gimana? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Oke, next slide. Oke, ini saya mohon pendapatnya lagi Pak Ibu biar cepat. Oke, di depan Pak Ibu ada sebuah tindakan guru. Nomor satunya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi sebenarnya? Silakan Bapak Ibu, khusus poin satunya, apakah hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Kita akan kunci bahwa satunya adalah hukuman. Terus nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lagi-lagi hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Push up. Oke, khusus nomor 3, konsekuensi. Oke. Terus nomor 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, lagi-lagi konsekuensi. Terus nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita konsekuensi. Terus nomor 6,
murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi atau hukuman. Oke, ada semacam kesepakatan antara oke, itu konsekuensi. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk perjalanan penyoknya. Hukuman atau konsekuensi? Lebih kepada hukuman. Oke, sekarang Adik ini lo jawabannya. Nah, nomor 1 adalah hukuman benar, nomor 2 adalah hukuman benar, nomor 3 adalah hukuman benar, nomor 4 adalah konsekuensi, nomor 5 adalah konsekuensi, nomor 6 hukuman, nomor 7 adalah oke. Itu dia sebenarnya perbedaan antara hukuman sama konsekuensinya. Oke, ada mau. Oke, siap. Terus next. Ini dia perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau hukuman adalah sesuatu yang sifatnya menyakitkan harus terjadi. Nah, sementara di konsekuensi sifatnya sesuatu yang harus terjadi. Jadi ada perbedaannya. Kalau hukuman itu lebih kepada bentuk fisiknya. Nah, tapi kalau di konsekuensi lebih kepada sesuatu yang harus terjadinya. Terus nomor 2, membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka yang cukup lama. Nah, sementara di konsekuensi hanya jangka pendek aja. Jadi itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensinya. Terus paksaan, ada semacam paksaan yang hukuman tersebut. Sementara di konsekuensi memerlukan yang namanya stimulus atau tanggapannya. Dan hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini dia lebih condongnya di situ. Sebenarnya kita sebagai guru sifatnya tidak membaca karakter siswa kita, tapi kalau seandainya yang membaca apa yang sudah kita lihat dari anak tersebut, otomatis siswa tersebut bisa suatu waktu menyakiti dirinya sendiri. Nah, sementara di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Itu dia khusus konsekuensinya. Terus yang selanjutnya konsep diri yang buruk, sementara di konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, ini dia perbedaan antara hukuman dengan konsekuensinya. Next pada oke, ini Pak. Kalau tadi sebelum masuk Pak bilang apa sih restitusi Bang? Nah, ini dia restitusinya. Bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini definisi distribusikan pernah kelempar link pipi saya kemarin di kantor. Alhamdulillah saya satu jawab karena penolong bisa baca dari nama tempatnya data dikenal apa sih restitusi Pak Tolek. Oh, saya tahu kamu pernah baca ya. Jadi otomatis saya langsung jawab. Saya belum masuk sampai situnya. Dan ini loh pengertian daripada restitusi, bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dia restitusinya. Terus oke, ini dia restitusi tersebut memiliki 3 sisi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Mana yang dikatakan menstabilkan identitas? Perkataan kita bisa seperti ini dulu. Untuk menstabilkan identitasnya, setiap orang pasti melakukan sebuah kesalahan. Itu kita sifatnya menstabilkan sebuah identitasnya. Terus kalau untuk validasi yang saling sebutannya kayak gimana? Tolong pada serang mau sedih. Oke, untuk validasi kebutuhannya, kata yang harus kita yakini di situ adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah untuk validasi kebutuhannya. Sementara di menanyakan sebuah keinginan, kata yang harus kita ucapkan sebagai guru adalah nilai apa sih yang telah kita sepakati. Artinya dari situ
kita nanti bermuara pada yang namanya kesepakatan kelas, karena setiap siswa nanti akan kita tanyakan mengenai apa sih yang sudah kita sepakati nanti. Oke, terus next slide. Oke, ini dia identitas gagal dan identitas suksesnya. Kalau identitas gagal maksudnya pada hukuman, kalau identitas sukses disiplin maksudnya pada konsekuensi dan restitusi. Oke, langsung pada lanjut. Bercepat. Next pada. Oke, ini kelasnya. Nah, ini akan kita sifatnya keyakinan kelas. Ini dia. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus sebuah keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari ke dalam dua? Kira-kira menurut Bapak Ibu kayak next slide. Oke, langsung tadi. Ini dia. Di situ ada sebab lihat yang manakah menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas, yang warna biru, yang warna hijau atau warna putih? Sekali lagi, silakan Bu. Kita benar-benar. Oke, di antara Bapak Ibu manakah di situ di dua pilihan tersebut yang merupakan peraturan kelas atau keyakinan kelas? Yang mana keyakinan kelasnya? Yang mana yang Katakan keyakinan kelasnya. Tegas. Yang hijau, kami murid yang semangat belajar. Yang B-nya nih betul. Oke, jadi bagian putihnya Iya. Oke, terus berarti mungkin mereka memilih dia sebagai ini loh yang namanya kelas. Kelas. Di sini kan harus kerja ada kelas, ada yang namanya kelas. Yang mana kan situ yang merupakan kesepakatannya. Kami mulai dari tadi dengan teman-teman. Ini di sini antara bagian biru, bagian hijau sama putih. Yang putih atau yang hijau. Jadi ketika ini lagi hari ini kan dia aja antara hijau sama putih demi merupakan keyakinan kelasnya. Kesepakatan kelas yang hijau. Ya, hijau kelasnya. Terus kelasnya berarti ya Keyakinan yang putih ya. kesepakatan sama keyakinan tahan sama putih. Oh. Kalau peraturan sama keyakinan itu beda. Jadi Kan tepat waktu. oke. Betul. Jadi intinya berarti tadi kesepakatan kelas adalah di poin putihnya. Jadi ini ya karena di situ kami dan guru dan murid yang saling menyayangi ada artinya di sini dapat kita membawa ada semacam kesepakatan bersama situ bahwa ada kaminya. Kami kesepakatan Dalam situ ada kaminya. Kami murid yang semangat belajar, lagi-lagi kesepakatan. Terus kami murid yang peduli dengan teman-teman, lagi-lagi kesepakatan untuk kelasnya. Jadi khusus hijau lebih kepada sebuah peraturan kelas. Intinya datang tepat waktu mengucapkan salam lebih kepada peraturannya, bukan keyakinan kelas seperti ini. Nah, kalau seperti ini loh namanya keyakinan kelas, karena ada kesepakatan bersama situ. Oke, terus kemudian oke, ini dia. Ini mungkin dapatnya karena dalam menyusun sebuah sebuah keyakinan kelas, kita disuruh untuk membuat tabel I dan tabel T-nya. Ini mungkin cukup ribetnya. Kalau khusus tabel I ada terdengar, terlihat, dan berlakunya. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Dosa mendapatkan bercepat. Oke, next pada. Oke, ini dia next pada. Oke, next pada. Oke, ini dia contoh daripada keyakinan kelasnya. Dan kecilin sedikit. Oke, ini dia. Ini perbedaan antara peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan yang ditarik daripada peraturan kelasnya. Contohnya seperti ini. Peraturan kelasnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya nanti adalah tanggung jawab. Itu adalah keyakinan kelasnya.
Terus nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu peraturan kelasnya. Sementara di kegiatan kelas larinya ke sini nanti menghormati orang lain. Jadi ada perbedaan antara peraturan kelas sama dengan kegiatan kelasnya. Terus nomor 3, dilarang melakukan kekerasan. Nah, di kegiatan kelas adalah keselamatan atau lebih kepada saling menghormati. Terus berganti atau menunggu giliran, lagi-lagi lebih kepada menghormatinya. Masuk kelas tepat waktu, bentuk disiplinnya. Kegiatan kelas ada disiplinnya. Nah, seperti yang ada di kelas 6 itu sifatnya tapi bukan kesepakatan saya pribadi, tapi keputusan saya bersama muridnya. Itu ada semacam keimanan, Pak. Di bawahnya saya ngambil semacam pertanyaan, apa sih yang kalian inginkan atau kalian impikan di kelas 6 ini. Nah, ternyata larinya ke sana semuanya. Ada keimanan, ada kebersihan, ada keamanan, kekeluargaan, keringangan, kerapian, dan keindahannya. Itu adalah seperti kelas 6. Oke, tulis kemudian. Oke, ini kebutuhan dasar, ini yang terakhir. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Ada jantung, ada bintang, ada kubu-kubu, ada sebuah balon. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi karena ini, nah bertahan hidup ini condongnya lebih kepada sebuah kebutuhan yang sifatnya fisiologis dia, fisik. Kayak makan, minum, ada tempat aman untuk berteduh. Nah, lebih sifatnya lagi ke kebutuhan kalau nggak salah. Oke. Biologinya, reproduksinya juga kena. Kalau untuk bertahan hidupnya, terus kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini lebih kepada kebutuhan fisikisnya, dalamnya psikologisnya. Rasa ingin dicintai, rasa ingin diterima, dan rasa ingin disayangi. Ini yang benar. Terus kesenangannya, nah, ini setiap anak yang memiliki keinginan yang besar pasti memiliki sebuah pilihan dia. Mau bergerak aktif, itu dia. Terus next pada biar cepat. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, ini dia. Biar cepat. Next pada data saya tajam pada gue mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai orang pembuat salah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, data dari saya garis bawahi total dari ada 6 besar sudah. Ini motivasinya guru berbuat. Kalau untuk penghukum sifatnya menghardik dia. Seorang guru sebagai penghukum sifatnya menghardik. Terus menunjuk, menyindir, bahkan sifatnya menyalahi. Ini kalau kita sebagai seorang penghukum. Jadi ada tolong kepada kita semuanya nanti kita doainnya pada sifat manajernya. Terus membuat orang merasa bersalah. Sifatnya berceramah dia. Berceramahnya tanpa kena sih, karena menggunakan yang namanya kata-kata yang sifatnya halus, tapi bisa sifatnya memberikan kerendahan diri sehingga anak siswa tersebut sifatnya merasa oh saya sudah salah. Terus teman, nah untuk teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini luar biasa sifatnya. Kita sebagai seorang guru plus teman bagi seorang murid juga alangkah lebih bagusnya ketimbang kita jadi poin ini. Posisi ini di sini sebenarnya tapi bilang saya ini sudah posisi salah sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kita taruh seperti apa saya bilang ada kapasitasnya sendiri. Terus hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Ini posisi penghukumnya. Hasil yang diharapkan sebagai penghukum ini dia memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Terus membuat orang merasa bersalah. Di posisi menyembunyikan atau menyangkal sebuah kebohongan. Itu jelas salah. Nah, sementara kita sebagai guru umumnya ada di posisi sebagai manajernya. Kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau untuk semua anak siswa kita, anak murid kita sifatnya. Ini kita bisa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita memberikan namanya eksekusi. Nah, apa sih yang sudah kamu lakukan tadi? Menurut kamu benar apa salah? Apa yang sudah kamu buat tadi? Bukan lagi main kamu sudah salah, itu salah.
itulah kita kesini nantinya. Jadi kita sebagai guru sebianya ada di level ini sebagai manajer, bisa menguatkan pribadi peserta didik kita kalau kita berada di posisi sebagai manajernya. Dan mohon maaf juga kita sebagai guru penggerak memang diwanti-wanti untuk larinya ke sini, jangan ke sini, jangan ke sini, jangan sebagai hukum, jangan sebagai pembuat persoalan. Jadilah seorang manajer bagi siswa kalian. Oke, ini dia yang harus saya tekankan sekarang mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Domainnya dan belum kita di posisi manajernya, jangan di posisi 2 ini, karena sifatnya ini akan mempersalah siswa kita nantinya. Oke, next slide. Oke, ini dia. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebenarnya lebih kepada posisi kontrol apa sih ini? Penghukumkah, pembuat salahkah, temankah, pemantokah, atau sebagai manajer? Tegas, Pak Reto, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisinya di mana, Pak? Sebagai penghukumkah, sebagai pembuat salahkah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Ini kata seperti ini, Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Lebih kepada Pak Pet, pembuat merasa bersalah. Oke, siap. Terus kamu tidak pernah melakukannya. Ini posisi kontrolnya di mana kita? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol kita di mana sih? Dihukumkan, membuat bersalahkan, teman, pemantau, atau seorang manajer. Jadi kata seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di mana sih bisa? Di mana? Di offset 2, membuat merasa bersalah dia. Oke. Terus ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ini lebih ke mana? Di manajernya. Oke, siap. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Lebih kepada manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Lebih ke manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, lebih penghukum atau manajernya? Lebih kepada penghukum, karena sifatnya ini kami saling menghargai. Misalnya biar kita rekam semuanya. Nah, ini dia. Bapak Ibu minta maaf dari apa yang kita jawab tadi bahwa saya kecewa sekali dengan kamu. Otomatis orang ini berada di posisi membuat orang merasa bersalah dia. Kalimatnya, kamu tidak benar-benar melakukannya. Lagi-lagi penghukum. Terus, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Nah, ini sebagai teman kita sekarang. Terus, adakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ah, ini lebih ke kelas 5 ini. Kelas 3, karena ada stikernya. Lebih kepada pemantau dia. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jelas ke manajernya. Karena ada semacam solusi situ. Bukan lagi sifatnya masalah dibarengi dengan sebuah solusi kepada kita. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Ini kata-kata yang sangat keras bagi siswa kita, makanya jatuhnya pada penghukum dia. Oke, ini dia bergerak antara kedelapannya. Itu beri. Oke, segitiga restitusi. Kita kan? Balik pakai ini. Segitiga restitusi yang kan? Sama. Balik. Oke, ini dia. Untuk segitiga restitusinya. Ini Pak, ini menstabilkan identitas, membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Katanya apa sih? Guru berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitasnya. Terus next slide. Oke, validasi kebutuhannya. Untuk validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basicnya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Guru berkata seperti ini. Ini kata guru yang sifatnya lainnya ke validasi kebutuhannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya.
Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan akhirnya apa kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi. Ini validasi yang Oke, terakhir menanyakan keinginannya. Nah, ini dia. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, larinya ke sana. Larinya ke kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan bersama-sama. Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Nah, ini sudah kita praktek di kelas 6 untuk Mina sama Tia masalah. Apakah kamu ingin orang lain memperlakukan kamu? Nah, lagi-lagi menanyakan sebuah keinginannya. Oke, next Fadil. Oke, mungkin itu aja pemaparan dari saya secara pribadi sebagai salah satu jalur penggerak, dan semoga kedepannya nanti kita bisa mendapatkan apa yang menjadi 6 topik yang sudah saya paparkan tadi. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Itulah tadi pemaparan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Edi Sudiarto SPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu guru yang saya hormati, baik acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf setulus-tulusnya apabila terdapat kata-kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.